Kita beranjak ke peristiwa berikutnya, Saudara. Banjir bandang dan longsor menerjang Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. 12 warga dilaporkan hilang dalam peristiwa ini. Banjir bandang dan longsor menerjang permukiman warga di Desa Simangulampe, Kabupaten Humbang, Hasundutan, pinggiran Danau Toba pada Jumat malam. Bencana berawal saat terjadinya hujan cukup deras pada malam hari di desa tersebut. Data sementara dari Basarnas Danau Toba dan pemerintah Kabupaten Humbahas mencatat 12 orang dikabarkan hilang. Para korban ini diantaranya 4 karyawan hotel diduga tertimbun batu-batu yang ukurannya besar. Material bebatuan yang besar itu berasal dari perbukitan di atas permukiman warga yang terbawa banjir bandang dan longsor. Personel Basarnas Danau Toba telah diturunkan ke lokasi untuk melakukan pencarian bersama tim gabungan dari TNI, Polri, masyarakat, dan BPBD setempat. Sejumlah alat berat sudah dikirim ke lokasi untuk membantu proses evakuasi karena banyaknya material batuan besar yang menyulitkan proses pencarian warga yang hilang. Pemkab Humbahas juga telah mendirikan dapur umum, pos, dan tim kesehatan sekaligus alokasi air bersih untuk warga terdampak. Ini dari mana nih Bang datangnya? Kau boleh tahu? Dari sana Pak. Dari sana ya? Oh, bukit sana. Jadi sejauh ini ada berapa rumah yang terdampak longsoran? Bisa 15 Pak. 15 rumah. Terus yang kemudian apakah ada korban yang hilang atau yang meninggal seperti itu? Ada Pak. Ada ya? Ada berapa orang? Kalau itu belum tahu Pak, entah berapa orang. Belum tahu ya? Lebih lanjut, sehubungan pencarian 12 korban longsor di Humbahas, Sumatera Utara ini kita tanyakan langsung kepada Koordinator Pos SAR Danau Toba Hisar Turnip. Pak Hisar, selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah mau bergabung bersama kami. Boleh cerita lebih banyak Pak soal proses pencarian 12 korban ini, apakah sudah ada yang berhasil ditemukan? Ya, sampai pada saat ini proses pencarian oleh tim SAR gabungan masih terus berlangsung. Sekitar pukul 11.25 tadi, tim SAR gabungan telah menemukan korban atas nama Lian Lubis, karyawan salah satu hotel yang berada di mes pada saat terjadi. Ini korbannya itu sudah pada pihak keluarga korban. Jadi jumlah korban tinggal sisa 11 orang lagi. Demikian. Oke, baru 1 korban yang ditemukan dari 12 korban yang dilaporkan hilang. Sebetulnya apa tantangannya dihadapi tim SAR di sana Pak untuk mencari para korban ini? Kalau tantangan untuk mencari korban itu jelas ya, materialnya itu sangat berat. Bebatuan itu ukurannya itu sangat besar, sehingga upaya yang dilakukan itu harus melibatkan alat berat seperti eskavator, loader, dan sebagainya gitu. Jadi belum lagi nantinya kita harus mendatangkan K9, itu juga sangat efektif. Namun Pak Hisar? Kami coba perbaiki komunikasi kami dengan Koordinator Pos SAR Danau Toba Hisar Turnip. Tadi sudah sempat dijelaskan dari total 12 korban hilang sampai dengan saat ini baru 1 korban yang berhasil ditemukan dan masih dilakukan pencarian untuk 11 korban lainnya. Pak Hisar, masih bisa mendengar suara saya Pak?
Ya benar, masih bisa. Mohon maaf tadi sempat terpotong Pak. Jadi untuk tantangan yang dihadapi sekarang ini apa saja yang dicegah begitu, yang diantisipasi oleh tim SAR? Untuk cuaca juga bagaimana kondisi di situ? Baik, kami coba perbaiki kembali komunikasi kami. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri juga untuk tim liputan kami yang berada di sana, ditambah dengan kondisi pasca banjir bandang dan longsor, termasuk juga yang visual yang Anda lihat saat ini, imbasnya cukup masif begitu ya, ditambah dengan data sampai dengan saat ini yang terakhir kali dilaporkan oleh Koordinator Pos SAR Danau Toba Hisar Turdip tadi, baru 1 dari 12 korban hilang yang berhasil ditemukan, ditambah dengan catatan terakhir yang kami terima dari tim liputan kami, ada 15 rumah yang roboh akibat bencana di Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara ini. Tim SAR juga masih terus berupaya untuk menerjunkan tim gabungannya, tadi tidak hanya dari tim SAR saja, namun juga dibantu oleh Satuan TNI Polri dan juga pemerintah kabupaten setempat juga ikut membantu, tak hanya dengan menerjunkan personel untuk pencarian para korban, namun juga ada bantuan-bantuan yang telah diberikan juga kepada para korban terdampak bencana ini. Kita coba kembali untuk terhubung dengan Koordinator Pos SAR Danau Toba Hisar Turdip. Pak Hisar, halo? Ya, ya. Oke, untuk tantangan cuaca sendiri boleh dijelaskan untuk saat ini bagaimana Pak? Saat ini cuaca cerah berawan. Hanya saja untuk melakukan pencarian di lokasi itu cukup meluas. Jadi samping kita harus menyingkirkan material yang berat. Jadi korban yang kita temukan tadi 1125 itu berada sekitar 500, kurang lebih 500 meter dari LKP. Jadi korbannya itu diketemukan di pinggiran Danau Toba gitu. Danau Toba. Jadi cukup luas. Selain di darat kita juga memperluas pencarian sampai ke pinggir pantai Danau Toba. Demikian Mas. Oke, dengan tantangan seperti itu apakah akan ada penambahan tim SAR gabungan lagi kah? Atau masih tetap dengan jumlah yang sekarang? Boleh dijelaskan lebih lanjut Pak, tim SAR yang tim SAR gabungan yang diterjunkan untuk pencarian ini? Sementara untuk tim SAR gabungan masih cukuplah personil karena ada berbagai instansi pendukung, ada dari rekan-rekan BPBD, Propsu, BPBD, TNI, Polri, dan Basarnas sendiri, baik Pos SAR Danau Toba maupun Kantor Pencarian Pertolongan Medan melibatkan 12 orang. Jadi kita hanya membutuhkan ini aja penambahan alut di sekitar 1 hari lah. Besok mungkin ada penambahan alat selam gitu. Kalau untuk alat berat apakah bisa sampai ke sana dan untuk akses jalannya bagaimana Pak? Kalau alat berat, aksesnya tidak ada masalah. Jadi kemungkinan ada penambahan. Tapi sampai saat ini karena hari sore, untuk sementara 5 unit alat berat masih cukup lah untuk hari ini gitu. Semoga ada titik terang untuk 11 orang lainnya yang masih hilang sampai dengan saat ini dan tim SAR juga masih terus berupaya mencari para korban. Pak Hisar Turdip, terima kasih. Kami apresiasi Anda sudah mau bergabung bersama Kompas TV menyampaikan informasinya saat ini. Sehat selalu untuk Anda Pak. Selamat sore Pak.